Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersua kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan adab orang yang menuntut ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk segala doa yang telah dipanjatkan oleh semua orang terhadap ibunda kami yang kebetulan minggu kemarin kembali ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosa beliau dan diterima segala amal ibadahnya, dan kepada yang mendoakan semoga Allah membalasnya dengan cara yang lebih baik. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tugas dari orang yang menuntut ilmu. Kita sudah sampai pada fungsi dan tugas yang ketiga, yaitu tidak boleh menyombongkan diri di saat menuntut ilmu dan juga tidak boleh melakukan makar kepada orang yang mengajarkan ilmu. Kita akan coba membahas masalah ini lebih lanjut. Sebelumnya kita sudah mencoba menjelaskan tentang makna yang pertama, yaitu tentang kesombongan. Kita sekarang akan masuk untuk membahas bagian yang selanjutnya, yaitu kenapa tidak boleh berlaku makar atau berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada guru. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yanbaghi an yatawadda'a li mu'allimihi wa yatluba ath-thawaba wasyarafa bi khidmatihi. Orang yang menuntut ilmu itu seharusnya bersikap rendah hati kepada orang yang mengajarkan ilmu, dan dia dengan hal tersebut menuntut atau mencari pahala dan kemuliaan dengan melayani orang yang mengajarkan ilmu. Jadi bagian ini menjadi penting karena ilmu tidak langsung kita miliki kecuali melalui perantaraan. Guru itu perantara. Maka orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita yang baik itu harus diperlakukan dengan cara yang baik pula. Apapun gurunya, bukan hanya terbatas kepada guru agama, juga termasuk guru umum yang mengajarkan ilmu matematika, yang mengajarkan ilmu fisika, apalagi guru yang mengajarkan ilmu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Maka seorang murid tidak boleh menyombongkan diri, apalagi berlaku seperti sahabat dengan gurunya, tidak boleh. Nah, sekarang di sekolah-sekolah kan sering begitu, guru diperlakukan seperti sahabat oleh muridnya. Itu tidak boleh, karena maqamnya tidak sama. Sahabat maqamnya sama dengan sahabat. Murid tidak boleh memperlakukan gurunya seperti sahabat. Di dalam Islam itu salah total. Nah, hal-hal seperti ini yang berkembang di masyarakat itu tidak punya dasar dalam pendidikan Islam. Biasanya hal ini datang dari pendidikan barat. Murid diperlakukan seperti teman. Di dalam Islam tidak bisa. Antara guru dan murid ada batasan, sebagaimana anak dan orang tua.
Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam mengkaji mana yang lebih mulia, orang tua apa guru. Tapi mereka bersepakat, apabila orang tua tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya dan hanya memberi makan minum saja, maka guru lebih besar nilainya daripada orang tua. Apa sebabnya? Karena orang tua yang ngasih makan anak-anaknya itu disebut dengan muallimul jasad, orang yang mengajarkan tubuh, membesarkan tubuh yang kasar ini. Sedangkan guru disebut dengan muallimur ruh, pengajar jiwa, ruh. Ruh lebih mulia daripada jasad. Ruh lebih indah dan luar biasa dalam pandangan Islam daripada jasad. Makanya kalau orang meninggal dunia, ruh tidak mati, yang mati itu jasad. Ruhnya masih ada. Jadi jangan kita pikir setiap kita melihat ada orang meninggal dunia, orang ini sudah berakhir semuanya. Tidak, jasadnya yang mati, ruhnya masih hidup. Itu sebabnya sepakat di dalam Islam, jasad itu tidak lebih mulia daripada ruh. Maka orang yang mengajarkan ilmu ruh lebih mulia daripada yang mengajarkan tentang tubuh yang kasar. Nah, itu hukumnya. Berbeda halnya dengan orang tua yang juga mengajarkan ilmu agama. Ini bapak-bapak penting, kalau punya anak, biar dapat dua-duanya nih, dunia akhirat. Ajarkan ilmu tentang jasad, tapi juga ajarkan ilmu tentang ruh. Kalau cuma ngajarin ilmu jasad saja, ketika dia ketemu dengan gurunya harus lebih dia muliakan daripada orang tuanya. Itu hukumnya, Pak. Tanpa harus merendahkan orang tuanya. Kira-kira seperti itu hukumnya. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini adalah salah seorang dari kalangan tabi'in. Disebut tabi'in artinya orang yang belajar kepada para sahabat Rasulullah. Nama beliau Abu Amru Amir bin Syarahil, itu namanya. Kata beliau, "Shalla Zaid bin Thabit ala janazatin." Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal dalam urusan penulisan wahyu. Kalau kita belajar sejarah, Zaid bin Thabit ini ketua panitia penulisan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu cuma dihafal saja zaman Rasulullah, kita katakan itu salah. Jadi Al-Quran selain dihafal juga ditulis. Jadi Al-Quran itu keilmuan wahyu yang dicatat baik secara tulisan dan dihafal secara lisan dengan di luar hafalan, di luar diingatkan. Jadi Al-Quran bukan hanya dihafal saja, karena ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sampai ke kita hanya dalam bentuk metodologi penghafalan saja. Itu kita katakan tidak benar. Al-Quran diriwayatkan secara hafalan dan tulisan sekaligus. Bahkan mushaf yang hari ini menyebar di mana-mana itu mushafnya Utsman bin Affan. Mushaf Utsman bin Affan itu ditulis pada saat Utsman bin Affan jadi khalifah dan disepakati oleh seluruh sahabat Rasulullah yang hidup pada masa itu. Lalu Utsman bin Affan mengambil Al-Quran yang lain, kemudian dimusnahkan. Lalu mushafnya Utsman itu ditulis, dikopi beberapa eksemplar, kemudian dikirim ke negeri-negeri Islam. Pertanyaannya, kenapa dimusnahkan? Jawabannya adalah karena pada saat itu kaum muslimin tidak hanya berasal dari bangsa Arab. Sudah ada kaum muslimin yang masuk dari masyarakat di luar Arab yang tidak bisa berbahasa Arab. Karena Al-Quran masa itu tidak ditulis seperti Al-Quran kita hari ini. Ada titik, ada baris, harokat. Kan sekarang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang huruf yang pertama huruf ba, harokatnya kasrah. Kita bisa lihat, dulu enggak, Pak. Bismillah itu enggak ada titik ba-nya, enggak ada harokatnya. Ar-Rahim dengan Ar-Rajim itu enggak bisa dibedakan karena tulisannya sama. Jimnya tidak ada titik, iyanya tidak ada titik. Jadi kalau ditulis Rahim dengan Rajim itu sama. Ini kalau dibaca oleh orang yang nggak bisa bahasa Arab, ini kan bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrahim, kan kacau itu, Pak. Harusnya rajim kan? Nah, kalau rajimnya dipakai ke bismillah kan subhanallah, bisa murtad itu kalau dia gini. Maka oleh sebab itulah kenapa Utsman bin Affan memusnahkan. Lalu dibuat persamaan.
oleh Utsman. Ada penulisan baris, sudah ada titiknya, yang kemudian nanti disempurnakan di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana penulisan bahasa Arab itu kalau bukan karena para sahabat Rasulullah, mungkin tidak ada bahasa Arab yang kita kenal seperti sekarang. Nah itu dia polanya. Baik. Shalla Zaid bin Thabit ala janazatin. Zaid bin Thabit pada suatu waktu mengimami salat jenazah. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang dimaksud dengan jenazah di sini adalah jenazah ibunya. Jadi ibunya meninggal dunia, para sahabat berkumpul untuk melakukan salat jenazah, beliau mengimami salat. Nah ini penting dicatat. Kalau anaknya orang yang berilmu, kalau ada ayah dan ibunya yang meninggal dunia, maka hendaklah dia yang jadi imam salatnya. Itu jauh lebih baik daripada menyerahkan ke orang lain. Saya ulangi, karena ini penting. Jika ada yang meninggal dunia, entah itu ibu kita, entah itu ayah kita, dan kita tahu hukum sholat, bacaannya juga benar, fikihnya juga sudah mengerti tentang sholat jenazah, jangan kemudian diberikan ke orang lain. Bukan tidak boleh, tapi lebih baik dikerjakan sendiri. Itu yang harus diingat. Jadi jangan urusan anak itu cuma ngambil harta warisan saja. Jadi giliran orang tua meninggal nunggu nih pembagian warisan. Tapi giliran orang tua meninggal kita nggak sempat ngimami sholat jenazah. Jangan kasih ke orang lain, ambil sendiri, pimpin sholatnya sendiri, doa pimpin sendiri. Nah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, serahkan kepada yang ahli. Kalau tidak bisa, tidak mengerti hukum fikihnya dan seterusnya, berikan kepada yang lebih ahli. Ya kalau di masjid kita tentu para pengurus masjid di sini yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita bisa melakukan sendiri, hendakkah diberitahukan kepada petugas masjid, saya ingin ngimami sholat sendiri. Itu lebih baik dalam hukum Islam, di dalam fikih Islam. Dan Zaid bin Thabit itu ngimami sholat jenazahnya sendiri ketika ibunya meninggal dunia. Padahal kalau bicara sahabat kan Abu Bakar lebih hebat, Abu Bakar kan lebih tinggi derajatnya, betul tidak? Zaid bin Thabit dengan Umar bin Khattab, kalau kita bicara tentang derajahnya di sisi Rasulullah, mana yang lebih dicintai? Bukan berarti Rasulullah tidak mencintai sahabat yang lain, tapi ketika ditanya oleh para sahabat siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah, hadisnya ada dalam Sahih Muslim, hadisnya juga ada dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh perawi-perawi hadis yang lainnya. Rasulullah menjawab Abu Bakar. Lalu ditanya thummaman, kemudian siapa ya Rasulullah setelah Abu Bakar? Rasulullah menjawab Umar, yaitu Umar bin Khattab. Tapi ketika Zaid bin Thabit meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, beliau tidak menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai imam salat jenazah. Beliau sendiri yang imam salat jenazah. Ini dalil bahwa seorang anak yang mengerti hukum fikih tentang salat jenazah lebih baik melakukannya sendiri daripada menyerahkan ke orang lain. Nah, itu sudah dapat ilmunya. Semoga nanti kalau itu terjadi bisa diamalkan. Kemarin juga saya dapat berita ibu meninggal itu malam, jam 10 malam. Alhamdulillah besok paginya jam 7 saya dapat pesawat. Saya langsung terbang, saya minta ditunggu sampai di sana sekitar setengah 10 jam 10 lebih kurang sampai di rumah. Saya lakukan semua sendiri. Saya kafani sendiri, saya imami sholatnya sendiri, saya doakan sendiri juga, saya bikin kata sambutan sendiri. Itu apa seperti itu? Karena afdalnya kita yang melakukan sebagai anak. Kalau kita mengerti. Nah kalau bapak-bapak belum mengerti bagaimana? Di sini sudah ada kajian fikih kan Pak? Safinatun Najah kan? Nah mohon bapak-bapak jangan tinggalkan itu majelis fikihnya. Malam apa Pak? Malam apa kita kajian fikih? Malam kemarin. Nah itu datang. Begitu ada kajian fikihnya datang, nanti dibahas tentang bab taharahnya, dibahas bab salatnya, sampai nanti ketemu dengan salat jenazahnya. Sehingga nggak ada alasan kita nggak ngerti, orang kita sudah dibuatkan majelisnya, kecuali kita nggak mau belajar. Jadi masalahnya bukan tidak ada tempat belajar, tapi kita yang nggak mau belajar. Maka saya harapkan jangan ditinggalkan majelisnya.
Faqarubat ilaihi baghlatuhu. Setelah selesai salat jenazah, lalu dibawalah bighal kepada Zaid bin Thabit. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Di kita tidak ada Pak bighal. Saya juga nggak tahu apa namanya. Jadi dia kepalanya kepala kuda, badannya badan keledai. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Jadi ini perkawinan antara keledai dengan kuda. Lahir binatang disebut oleh orang Arab dengan bighal. Dan biasa dipakai untuk sama halnya dengan kuda dan keledai, ngangkut barang, ditunggangi juga, itu namanya. Nah, didekatkanlah setelah selesai sholat jenazah, didekatkanlah bighal kepada Zaid bin Thabit. Liyarkabaha, agar Zaid bin Thabit bisa menaikinya. Jadi beliau habis selesai sholat jenazah, lalu ada orang tarik tuh, ditarik bighalnya Pak, didekatkan supaya beliau tidak jalan jauh untuk menaiki bighal tersebut, ditarik tuh, biar didekatkan ke tempat beliau agar beliau bisa menaiki bighal sebagai bentuk takrim kepada Zaid bin Thabit. Faja'a Ibnu Abbas, lalu datanglah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sepupu Rasulullah, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, anak pamannya Nabi. Jadi dalam hal ini beliau ahlul bait. Jadi satu hal yang harus garis bawahi, ahlul bait itu bukan hanya keturunan Hasan dan Husain. Saya ulangi, ahlul bait bukan hanya keturunan Hasan dan Husain. Keturunan anak-anaknya paman Rasulullah itu juga ahlul bait. Wajib diperlakukan sama semuanya. Tidak boleh satu keturunan Rasulullah dimuliakan, yang lain nggak dimuliakan, nggak boleh, haram hukumnya. Harus semuanya diperlakukan sama. Termasuk keturunannya Abu Jahal yang muslim. Abu Jahalnya non muslim, tapi paman Rasulullah, anak keturunannya muslim, itu ahlul bait Nabi. Jadi bukan hanya urusan Hasan dan Husain saja. Nah, ini kesalahan kebanyakan orang Indonesia. Biasanya itu hanya hormat kepada satu orang saja, satu keluarga saja, itu tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena Rasulullah menghormati keluarga Nabi itu semuanya ahlul bait. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang disebut dengan ahlul bait Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, Bani Abdul Muttalib ini ada pamannya Rasulullah. Berarti keturunannya juga ahlul bait. Itu pendapat yang rajih. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Saya nggak ceritakan mazhab yang lain, saya ceritakan mazhab Syafi'i ini, karena Indonesia lebih mayoritasnya adalah Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib menghormati ahlul bait dari semua, dari Hasan, Husain sampai dengan anak-anaknya paman Rasulullah. Bisa kira-kira mudah dipahami? Ini cara menghormati ahlul bait. Jadi jangan cuma mencintai satu keturunan Rasulullah lalu kemudian nggak mencintai keturunan yang lainnya, dibedakan. Itu tidak benar. Itu tidak benar, pengamalan itu salah besar. Nah, itu. Mana dalilnya? Ini kita baca. Faja'a Ibnu Abbas datang. Fa'akhadha birukkabihi, lalu diambil tali kekang bighal tadi. Diambil, ditahan. Biasanya kan kalau kita naik kuda, kalau nggak dipegang takutnya kan kudanya lari, Pak. Jatuh nanti orang yang menaikinya. Jadi dipegang oleh Abdullah bin Abbas agar Zaid bin Thabit bisa naik. Faqala Zaid kemudian berkata, karena ini yang megangnya ini adalah keluarga Nabi, sepupu Nabi yang megang, bukan sahabat biasanya, bukan hanya sekedar orang biasa, sahabat Nabi ini yang megangnya, tapi juga beliau dari keluarga Nabi, sahabat perangkap keluarga Nabi, Abdullah bin Abbas. Khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah, kata Zaid, biarkan, jangan kamu pegang wahai anak paman Rasulullah. Jangan kamu yang megang. Kamu ini kan keluarga Nabi, nggak pantas megang tali kekang bighal yang saya naiki. Lepasin aja, lepas. Maksudnya biar orang lain saja yang megang. Faqala Ibnu Abbas lalu berkata, hakadha umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukannya kepada para ulama dan para pembesar.
Ini kata beliau, ulama wal kubara di sini artinya para ulama dan pembesar yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi orang yang disebut alim juga disebut orang pembesar karena keilmuannya. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngomong, nggak apa-apa Zaid, walaupun saya ini sepupu Rasulullah, tapi beginilah Nabi memerintahkan kami memperlakukan kepada para orang-orang yang alim. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit? Faqabbala Zaid bin Thabit yadah. Zaid bin Thabit yang belum naik bighalnya tadi, diambil tangannya Abdullah bin Abbas, dicium. Ada yang bilang nggak boleh cium tangan kan? Nah ini dalilnya ini. Cium tangan itu sudah ada di zaman sahabat. Ini kalau sahabat cium tangan sahabat, apalagi kalau cium tangan orang tua, bisa dipahami. Nah, jadi ini dalilnya. Oleh cium tangan. Waqal, lalu Zaid bin Thabit berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kami memperlakukannya kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Abdullah bin Abbas itu megang tali apa namanya? Kekangnya, bighalnya Zaid bin Thabit sebagai bentuk pemuliaan terhadap Zaid bin Thabit yang merupakan orang alim. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mau belajar ilmu Al-Quran, salah satunya yang paling mengerti itu Zaid bin Thabit karena beliau adalah ketua panitia penulisan Al-Quran. Jadi beliau tahu urutan Al-Quran. Ini setelah ayat ini ayat apa, setelah surat ini surat apa. Beliau paling mengerti karena beliau ketua panitianya. Dalam urusan Al-Quran beliau orang alimnya. Itu Zaid bin Thabit. Disebutkan juga beliau adalah orang yang paling alim di kalangan para sahabat dalam ilmu faraid. Kalau urusan ilmu faraid tanya ke Zaid bin Thabit. Hatta Umar bin Khattab pun itu datang ke Zaid bin Thabit nanya tentang masalah faraid. Saking alimnya. Maka itulah yang diperlakukan oleh Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas juga enggak kurang alimnya. Orang yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman terhadap Al-Quran dan ajarkan dia tentang ta'wil. Ini dua orang yang alim luar biasa di kalangan sahabat Rasulullah. Yang satu memperlakukan yang lainnya karena kealimannya, sedangkan yang lain memperlakukan yang satunya lagi karena merupakan bagian dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Satu, siapapun orangnya, kalau dia orang alim, wajib kita muliakan. Siapapun orangnya, walaupun mungkin orangnya lebih miskin dari kita, lebih rendah derajat sosialnya dari kita, atau bahkan barangkali lebih sedikit uangnya dan lain sebagainya, atau bahkan umurnya lebih muda. Kalau dia lebih alim, wajib dimuliakan. Karena dia dimuliakan bukan karena apapun, tapi karena ilmu yang dia miliki. Maka bahwa akan lihat orang penghafal Al-Quran, muliakan. Kenapa? Karena kita ini tak hafal Quran. Dia punya 30 juz di badannya. Kalam yang bisa memberi syafaat kepada siapapun. Orang yang baca Al-Quran itu dapat syafaat di hari kiamat. Dia punya di tubuhnya 30 juz. Kita cuma punya qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Muliakan. Jadi jangan lihat orang penghafal Al-Quran itu dengan pandangan yang hina, tapi sebaliknya lihat dia dengan pandangan pemuliaan. Karena jika kita tidak memuliakan mereka, maka kita yang akan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena di tubuhnya ada kalam Allah, itu Al-Quran. Kalam Allah dan ilmunya Allah ada di tubuh dia. Kita nggak punya. Maka memuliakan dia dengan sebab itu akan menyebabkan Allah bisa memuliakan kita. Maka muliakan orang hafal Quran. Nah, seperti itu. Apalagi kalau bisa ilmu macam-macam. Ini ahli fikih, ini ahli hadis, ini ahli tafsir. Subhanallah. Tentu harus lebih luar biasa lagi. Dia bukan hanya hafal Quran, tapi sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Tentu derajatnya lebih tinggi dan harus lebih dimuliakan lagi. Nah, di sisi yang lain,
pemuliaan yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas menunjukkan bahwa pemuliaan kepada Ahlul Nabi tidak hanya berdasarkan kepada keturunan Hasan dan Husain saja. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Rasulullah punya keturunan, tapi memuliakan mereka saja, tidak memuliakan keturunan Ahlul Bait Rasulullah yang lainnya, itu salah. Bisa saja pemuliaan kita kepada mereka menjadi tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena ada bagian dari keturunan Rasulullah yang lainnya, dari Ahlul Bait Nabi Rasulullah, Ahlul Bait Nabi yang lainnya yang tidak kita muliakan. Kita kadang-kadang memuliakan dari keturunan Hasan, tapi tidak kita muliakan dari keturunan Husain. Kita muliakan dari keturunan Husain, tidak kita muliakan dari keturunan Hasan, itu salah. Semuanya harus sama dimuliakan. Kenapa? Karena berkaitannya dengan Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, nggak mungkin saya muliakan. Betul tidak? Jadi Rasulullah yang jadikan. Ini dalil yang kita baca ini dalil. Bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Dan ini yang perlu kita contohi. Karena mereka muridnya Rasulullah secara langsung melihat, mendengar, diajarkan oleh Nabi. Lalu ketika ilmu itu sampai kepada kita, ilmu itu juga kita amalkan. Ilmu itu kemudian kita praktekkan. Ilmu itu kemudian juga kita buat untuk menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'min." Bukanlah bagian dari akhlaknya orang yang beriman. At-tamalluku illa fi talabil ilm. Merendahkan diri kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Kita kan sering sekali, Pak, kalau nyari harta itu biasanya orang yang ngasih harta kita rendahkan diri. Dihina pun nggak apa-apa. Yang penting hartanya pindah dari tangan dia ke tangan kita. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Bab ini hanya ada pada bab menuntut ilmu. Tapi berapa banyak di antara kita menyombongkan diri di majelis ilmu lalu kemudian merendahkan diri di majelis harta. Berpindah barokahnya hari ini. Kenapa? Karena adab berilmu sudah hilang. Tidak lagi pada posisinya. Kalau datang pembesar, Pak, kita duduknya. Ya kan? Itu kalau datang pembesar tuh duduk gitu. Tapi begitu kita di majelis ilmu, subhanallah. Tidak, bukan bagian akhlak dari orang mukmin, kata Rasulullah. Benar, hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi Ibnu Qutaibah mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa matan ini, penjelasan ini itu masyhur di kalangan para ulama salaf, dari kalangan para tabi'in dan tabi'in, masyhur sekali di kalangan mereka. Ini matannya. Sehingga mereka kalau datang di majelis ilmu itu bersikap. Dan ada satu waktu, ini kisahnya terjadi pada masa Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya seorang teman namanya Yahya bin Ma'in. Jadi suatu waktu namanya murid kan ada juga, Pak, yang nakal-nakal. Ini saya mau muji guru katanya. Disebut kalimat itu kepada Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hambali. Jangan kamu uji guru, sekali-sekali lah nggak apa-apa. Diujikanlah gurunya, datang ke rumah gurunya, di depan rumah gurunya ada tempat duduk. Duduklah Ahmad bin Hanbal, kemudian duduk Ahmad bin Ma'in agak di bawah, disisakan tempat duduk untuk gurunya. Ada satu orang lagi, saya lupa namanya, di rumah gurunya, lalu keluar gurunya, Abu Nu'aim. Begitu keluar beliau, ditanyalah oleh Yahya bin Ma'in satu hadis Rasulullah. Tapi dia bolak-balik periwayatannya. Kalau misalkan dari A ke B, dia balik dari B ke A. Sanadnya diubah-ubah. 10 macam diubah-ubah. Padahal itu hadis gurunya. Kan enggak beretika seperti itu di depan guru. Kita ngambil ilmu ke guru, lalu sanad periwayatan yang diberikan oleh guru kepada kita ubah-ubah di depan beliau. Tujuan Imam
Yahya bin Ma'in melakukan itu untuk menguji apa gurunya orang alim atau bukan. 10 Pak riwayat, satu hadis 10 riwayat, 10 jalan periwayatan diubah-ubah, dibolak-balik sesuka hati. Begitu sudah dilakukan apa yang dilakukan gurunya, ditendang. Imam Yahya bin Ma'in ditendang sama gurunya sampai jatuh. Imam Ahmad yang duduk begitu mengatakan, kalau saya bilang jangan coba-coba kamu muji guru. Gurunya marah masuk ke dalam rumah. Kata Yahya bin Ma'in, cukup ini yang pertama dan ini yang terakhir. Sejak saat itu beliau tidak pernah lagi muji gurunya. Itu terjadi Pak masa itu. Sampai seperti itu. Dan itu jadi obat. Dan di dalam, kalau kita belajar ilmu hadis, Imam Yahya bin Ma'in dikenal sebagai ulama besar dalam ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu rijalul hadis itu adalah ilmu terkait dengan perawi-perawi hadis. Ribuan jumlah perawi hadis beliau hafal. Ini orangnya sahih tidak, ini orangnya cacat tidak, ini di mana kesalahannya, ini orangnya bisa diambil periwayatan. Beliau hafal. Sehingga kalau kita baca kitab kayak Tahdzibul Kamal karangan Imam Al-Hafidz Al-Mizzi, kita baca lagi kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi, itu selalu ada kalimat qala Yahya bin Ma'in, qala Yahya bin Ma'in, qala Yahya bin Ma'in. Jadi orang alim yang sangat besar. Tapi beliau tidak mendirikan mazhab seperti sahabatnya yang bernama Ahmad bin Hanbal yang kemudian menjadi pendiri mazhab Hanbal. Tapi keduanya hidup di masa yang sama dan bersahabat erat. Sedang ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu ketika mengambil ilmunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Bukhari itu berguru kepada Imam Ahmad. Imam Bukhari yang pengarang kitab Sahih Bukhari itu katanya juga pernah mendengarkan dari Yahya bin Ma'in. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang saya ceritakan ini menunjukkan betapa pentingnya ketawadhuan di dalam menuntut ilmu. Tanpa itu maka mustahil kita bisa berhasil. Fala yanbaghi li talibil ilmi ay yatakabbara 'ala al-muallimi, dan tidaklah layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menyombongkan diri terhadap gurunya. Wa min takabburihi 'ala al-muallim, di antara sifat sombong seorang yang menuntut ilmu terhadap gurunya, ayastankifa 'anil istifadati illa minal marmuqin al-mashhurin, hanya mengambil ilmu atau enggan mengambil ilmu dari semua orang kecuali dari guru-gurunya yang terkenal-terkenal saja. Kalau bahasa kita hari ini, nggak mau ngaji, nggak mau datang ke majelis taklim kalau gurunya bukan ustadz viral. Kira-kira begitu. Jadi kalau ustadz viral rame itu, penuh masjid. Karena ustadznya nggak viral, yang datang 2 saf. Itu bagian dari kesombongan. Ini kalimatnya bukan saya dengan apa. Saya baca lagi biar bapak-bapak yakin bahwa yang saya baca ini bukan saya buat-buat. Wa min takabburihi, di antara sifat sombong seorang yang menuntut ilmu, 'alal muallimi, atas orang yang mengajarkan ilmu, ayastankifa 'anil istifadah, enggan mengambil faedah, illa kecuali minal marmuqin, dari orang-orang yang menjadi pusat perhatian, al-masyhurin, lagi masyhur, terkenal. Kan ustadz viral namanya bahasa kita hari ini. Bukan berarti mereka salah, enggak. Maksud di sini ambil dari ustadz viral, ambil juga dari ustadz yang tidak viral, karena ilmu itu Allah bagi. Tidak hanya kepada yang terkenal saja. Berapa banyak di antara kita bisa baca Al-Quran gara-gara dulu belajar dari ustadz yang di kampung yang nggak pernah terkenal? Berapa banyak? Pertanyaannya, masihkah ustadz-ustadz di kampung kita yang mengajarkan alif bata itu masih kita doakan? Atau kita sudah cukup mendoakan ustadz-ustadz kita yang viral saja sekarang? Sedangkan dulu mereka yang mengajarkan alif bata sudah kita lupakan. Nggak ada lagi nama mereka dalam doa kita sehari-hari. Ini bentuk kesombongan. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita ilmu bisa dapat kalau sikap ini tidak kita hilangkan, sikap salah ini? Maka semua guru kita, kalaupun tidak bisa kita temui karena satu lain hal, mungkin beliau jauh atau apapun alasannya, minimal mereka ada di dalam doa-doa kita.
Semuanya, tidak hanya dibatasi kepada guru-guru kita. Ini karena ngaji Ihya Ulumuddin cuma yang pengajar Ihya Ulumuddin aja yang didoakan. Itu yang ngajar Alif Bata nggak didoakan lagi. Itu salah. Salah betul itu. Padahal mereka yang ngajarkan Alif Bata barangkali lebih layak untuk didoakan. Karena kita bisa baca Al-Quran karena mereka dulunya. Nah, ini penting untuk kita ingat. Supaya semua guru kita ini kita perlakukan dengan baik. Semua, termasuk yang ngajar matematika, yang ngajar kita berhitung, yang ngajar kita membaca, semuanya kita perlakukan dengan baik. Doakan mereka. Habis sholat, sisakan sedikit doa kepada mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ummahatina, untuk ibu-ibu kami, wa li abaina, untuk ayah-ayah kami, wa li masyayikhina, untuk syekh-syekhnya kami, wa li asatidina, dan untuk ustadz-ustadz kami seluruhnya. Doakan mereka. Dengan berdoa seperti itu, semua orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita sudah termaktub di dalam keumuman doa tadi, dengan harapan Allah sampaikan, Allah berikan balasan yang setimpal yang telah mereka lakukan terhadap kita. Kebaikan yang telah beliau-beliau tersebut berikan kepada kita akan dibalas oleh Allah dengan cara yang lebih baik pula. Nah, ini yang paling penting. Wa huwa ainul hamaqah. Siapapun yang melakukan itu adalah tindakan yang paling bodoh. Kata Imam Al-Ghazali. Fa innal ilma sababun najati was sa'adah. Padahal ilmu itu adalah sebab keselamatan dan kebahagiaan. Dan ilmu tidak hanya diberikan kepada satu orang, tapi bisa saja diberikan kepada semua orang, kepada banyak orang. Kepada ustadz yang di kampung kita ataupun ustadz di tempat yang lain. Maka semuanya selama itu berfaedah kepada dunia akhirat kita, datangi, ambil. Majelis ilmu di masjid kita ada beberapa, Pak. Ada majelis Ihya Ulumuddin, ada majelis Safinatun Najah, ada majelis Tahsin Al-Quran, ada majelis apa lagi, Pak? Saya berharap semua majelis itu kita datangi. Semua majelis itu kita semarakkan, semua majelis itu kita penuhi. Karena kebaikan dari mendatangi majelis-majelis itu tidak hanya kembali kepada orang yang mengajarkan ilmu, tapi juga kepada kita. Barokahnya, diberi hati ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah 57, tinggal 2 menit lagi kita menuju salat Isya. Saya akhiri sampai di sini, insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali. Insyaallah 2 minggu lagi ya. Seminggu lagi dengan izin Allah kita sambung lagi terkait dengan fungsi dan tugas yang keempat daripada adab-adab orang menuntut ilmu. Malam ini sedikit saya ambil kesimpulan bahwa di antara fungsi dan tugas dari orang yang menuntut ilmu, ada antaranya adalah tidak boleh sombong, harus rendah hati. Yang kedua, tidak boleh makar ke gurunya. Kadang-kadang ada orang di dalam majelis itu bertanya, itu bukan bertanya karena pengen tahu, tapi ingin menguji. Nah, itu tidak boleh, haram itu hukumnya. Jadi kalau ingin bertanya. Boleh kita berbeda pendapat dengan guru? Boleh. Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Maliki, tapi tetap memegang adab. Nah, itu dia. Dan semoga dengan tidak ada kesombongan, dengan tidak makar ke guru yang mengajarkan ilmu, insya Allah kita doakan kepada Allah supaya setiap majelis yang kita datangi mendatangkan barokah. Setiap majelis yang kita datangi menjadi penyebab untuk diampunkannya dosa oleh Allah. Setiap majelis yang kita datangi menjadi sebab yang kemudian diberikan oleh Allah sebagai bentuk solusi tidak langsung untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, baik solusi untuk masalah di dunia maupun solusi untuk masalah kita akhirat nanti. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان